Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 6 orang. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya Nur Sakila. Saya Amelia Prasedia. Saya Amilda. Saya Iman Bagus Jatmiko. Sini kami diberikan tugas oleh Pak Gigi dengan mata kuliah perilaku dalam organisasi. Kiranya itu, saksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang saya buat. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah kajian tentang bagaimana individu berperilaku dalam organisasi yang dipengaruhi oleh nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Nomor 2, mengapa sikap dan kepuasan kerja penting dalam organisasi modern? Karena ketiga aspek tersebut memengaruhi efektivitas, produktivitas, motivasi, dan loyalitas karyawan dalam menghadapi persaingan organisasi dinamis. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan nilai konteks organisasi? Nilai adalah standar atau prinsip yang menjadi pedoman individu dalam mengevaluasi ide, situasi, dan tindakan lingkungan kerja. Nah, yang keempat, apa yang dimaksud dengan person organization fit? Nah, person organization fit adalah tingkat kesesuaian antara nilai pribadi karyawan dengan nilai dan budaya organisasi. Nah, yang kelima, apa dampak VO fit yang tinggi bagi organisasi? Nah, VO fit yang tinggi dapat meningkatkan komitmen karyawan, menurunkan niat keluar, turnover, dan mendorong perilaku kewarganegaraan organisasi atau dalam kurung OCB. Nah, yang kelima, apa sih yang dimaksud dengan organizational citizenship behavior atau dalam kurung OCB? Nah, organizational citizenship behavior atau dalam kurung OCB adalah perilaku sukarela karyawan yang melampaui tugas formal pekerjaan dan membantu efektivitas organisasi seperti membantu rekan kerja dan menjaga citra organisasi. Nomor 7, sebutkan komponen utama sikap kerja. Yang pertama, komponen kognitif. Kedua, komponen efektif. Ketiga, komponen perilaku. Nomor 8, apa yang dimaksud dengan komponen kognitif? Komponen kognitif adalah keyakinan atau penilaian rasional seseorang terhadap suatu kondisi kerja. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan teori disonansi kognitif? Teori disonansi kognitif menjelaskan bahwa individu berusaha menjaga konsistensi antara keyakinan, perasaan, dan perilakunya agar tidak mengalami ketidaknyamanan psikologis. Nomor 10, apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja? Kepuasan kerja adalah sikap efektif yang positif dan menyenangkan terhadap pekerjaan berdasarkan pengalaman kerja seseorang. Nomor 11, teori apa yang menjadi dasar kepuasan kerja dalam makalah ini? Yaitu teori ketidaksesuaian atau dispensi teori. Nomor 12, sebutkan faktor intrinsik yang memengaruhi kepuasan kerja, yaitu prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan peluang pengembangan diri. Pertama, bagaimana sikap dan perilaku dalam organisasi? Tentu sikap dan perilaku yang baik dalam organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dan mempengaruhi hubungan harmonis dengan anggota lainnya. Kedua, apa dampak ketika sistem dalam organisasi tidak baik? Ketika sistem dalam organisasi tidak baik, maka beberapa dampak yang bisa terjadi. Pertama, kinerja menurun, kebingungan, konflik internal, kehilangan arah, dan kesulitan dalam mengambil keputusan. Ketiga, kualitas seorang pemimpin yang efektif. Kualitas seorang pemimpin yang efektif sangat penting dalam organisasi. Ada beberapa kualitas pemimpin yang efektif, yaitu visi
dan misi yang jelas seorang pemimpin. Kedua, komunikasi yang baik dan keterampilan motivasi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya nomor 16. Apa pengertian sikap kerja menurut makalah? Jawaban: sikap kerja adalah pernyataan evaluatif yang mencerminkan perasaan suka atau tidak suka seseorang terhadap pekerjaannya. Selanjutnya nomor 17. Mengapa kepuasan kerja dapat mengurangi tingkat turnover karyawan? Jawaban: karena karyawan yang merasa puas cenderung memiliki loyalitas yang tinggi, merasa nyaman bekerja, dan tidak memiliki keinginan untuk keluar dari organisasi. Selanjutnya nomor 18. Apa saran utama yang diberikan penulis dalam makalah ini bagi manajemen organisasi? Jawaban: manajemen disarankan untuk memperkuat kesesuaian nilai antara karyawan dan organisasi atau PO-FIT, meningkatkan faktor intrinsik melalui pengayaan pekerjaan, serta menerapkan supervisi yang adil dan transparan. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Bye.